got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. Siang, Pak. Selamat siang, Pina. Gimana kabarmu hari ini? Ada yang bisa Bapak bantu nggak? Saya sedikit ada masalah, Pak. Tidak baik-baik saja. Makanya saya ke sini untuk konseling dengan Bapak. Kalau Bapak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Bapak baik-baik aja. Kira-kira masalahmu apa, Pen? Tumben banget kamu ada masalah sampai datang ke ruang pengen minta konseling ini. Genting banget ini, Pak. Menyangkut hidup saya soalnya. Kalau gitu, coba ceritain dulu ya apa yang kamu alami ini. Saya mulai cerita ya, Pak. Ya, silakan. Siapkan hati dulu, relax ya. Sebelum bercerita. Atau lebih ada yang selalu mengikuti saya. Karena merasa diikuti ya. Oh iya, sebelumnya maaf nih Bapak kalau boleh tahu. Kamu ini dari kota mana sih, Ben? Iya, Pak, ada seseorang yang selalu mengikuti saya. Saya dari Klaten, Pak, aslinya. Surabaya maksudnya. Oh, Surabaya. Oke. Surabaya, Pak. Nanti kota kecil saya Surabaya. Jadi kamu dari kota Surabaya ya aslinya. Kemudian yang ingin Bapak tahu itu, apakah kamu pernah melihat orang yang kamu merasa ikuti itu? Sebenarnya saya tidak pernah melihat orang tersebut, tapi saya benar-benar merasa selalu diikuti oleh orang, Pak. Bapak masih belum terlalu paham nih sama perkataan kamu, Pen. Coba bisa lebih lanjut, lebih ceritakan lebih rinci lagi ya. Baik, Pak, saya akan cerita lagi. Jadi saya merasa selalu diikuti oleh orang, terus setiap hari dia mengikuti saya kemanapun saya pergi. Lalu saya juga sering merasa seperti dilihatin. Jadi saya menjadi sangat risih itu loh, Pak. Risih, cemas, terus sepertinya dia ingin melukai saya, Pak. Oh, ya, Bapak paham sekarang. Jadi sudah sekitar 2 bulan yang lalu ya kamu sering merasa ada orang yang selalu ngikutin kamu itu. Benar begitu? Nah, benar begitu, Pak. Benar. Tapi di waktu yang sama kamu juga tidak menemukan atau melihat rupa ya seorang ikut kamu itu, Pen. Iya, benar. Tapi saya sangat yakin kalau ada orang yang mengikuti terus dan pasti dia ingin melukai diri saya, Pak. Oke. Tapi apakah kamu sudah mencoba untuk melapor mungkin ke pihak-pihak berwajib seperti satpam atau polisi mungkin? Saya sudah mencoba untuk melaporkan hal itu kepada satpam yang ada di kos saya. Namun beliau bilang bahwa tidak pernah ada yang mengikuti saya selama di kos ini, Pak. Oke, jadi menurut Pak Satpam di kos ini, di kos kamu itu tidak pernah ada yang mengikuti kamu ya? Ya, benar, Pak. Saya sudah menanyakan hal tersebut berkali-kali kepada Bapak Satpamnya, namun jawabannya selalu sama, yaitu tidak ada yang mengikuti saya, dan karena hal tersebut juga membuat saya akhirnya pindah dari kos itu. Sekarang saya sudah menempati kos lain, Pak. Bahkan kamu sampai harus pindah kos ya, karena kamu merasa diikuti oleh seseorang itu ya? Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman, sama selalu merasa cemas. Oke, apakah setelah pindah kos itu kamu merasa lebih aman atau nyaman? Atau kamu mungkin merasa masih ada yang mengikuti kamu seperti sebelumnya?
Pada minggu-minggu awal tinggal di kos yang baru, saya sudah sedikit tenang karena merasa tidak ada yang mengikuti saya lagi, Pak. Namun 2 hari yang lalu, saya merasa kembali hal tersebut. Bahkan untuk kali ini saya merasa orang yang mengikuti saya juga memperhatikan saya ketika saya di kamar kos. Oke, kamu merasa bahwa dia itu masih ada di sekitar kamar kosanmu ya? Iya, Pak. Hal tersebut membuat saya tidak nyaman dan mengganggu saya. Karena mungkin hal tersebut terjadi karena kamu terlalu memikirkannya, hingga jadinya ketakutan itu menguasai diri kamu. Tidak, Pak. Saya benar-benar merasakan ada orang di sekitar saya yang selalu mengikuti saya, memperhatikan, dan bahkan saya yakin pasti ingin mencelakai saya. Oke, Bapak mau nanya nih, di kosan kamu itu yang baru ini, adakah satpam atau pihak keamanan? Ada, Pak. Di sini justru lebih aman karena di ujung gang ada satpam komplek, dan di kos saya juga ada satpam yang selalu berjaga. Jadi saya di sana cukup tinggi. Keamanan saya lebih tinggi saat ini, Pak. Oke, apa satpam itu pernah berkata sesuatu tentang seseorang yang selalu mengikuti kamu? Tidak, tapi saya benar-benar merasakan hal itu, Pak. Oke, saya paham. Saya ingin bertanya ya, ketakutan, kecemasan, dan risih yang kamu rasakan ini jika diukur melalui 1 sampai 10 itu kira ada di berapa ya? Mungkin ada di tahap nomor 7, Pak, karena saya sudah merasa takut sekali. Oke, karena pernahkah kamu menceritakan hal ini pada teman atau kerabat kamu? Saya hanya menceritakan hal ini kepada teman dekat saya, dan karena tahu saya sangat ketakutan, akhirnya teman saya menemani saya di kos, Pak. Ya ya, bagus itu. Nah, saat ada teman yang menemani kamu ini, apa kamu merasakannya juga ada orang yang mengikuti kamu atau mungkin kamu menjadi lebih tenang? Kalau sedang bersama teman, kecemasan saya terhadap orang yang mengikuti saya tetap ada. Tapi saya juga merasa sedikit lebih tenang, Pak. Apakah temanmu juga merasakan hal yang sama seperti dirimu itu kan diikuti orang seperti itu? Tidak, Pak. Teman saya bilang dia biasa-biasa saja sepertinya. Yang merasakan hal itu ya cuma saya. Kalau seperti itu kemungkinan memang benar ya kalau emang tidak ada orang yang mengikuti kamu Pen. Mungkin itu hal terjadi itu karena ketakutan yang berlebihan atau banyaknya beban pikiran yang kamu tanggung. Tidak, Pak. Saya benar-benar merasa ada orang yang mengikuti saya. Oke, baik, saya paham. Sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkan atau berfokus pada orang yang kamu rasa mengikuti kamu itu ya, Pen. Kamu bisa melakukan berbagai hal seperti ya, menonton, mendengarkan musik, kerjain tugas, atau apapun itu yang menyebabkan kamu terfokus pada pekerjaan itu. Justru karena hal tersebut, banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan menjadi terbengkalai, Pak, atau tersendat. Ketika saya belajar, saya seperti dilihat oleh orang. Ketika saya mencoba untuk tidur, saya juga malah semakin cemas. Hmm, jadi ini juga membuat kamu kesulitan tidur ya, Pen? Oh iya, Pak, saya sangat takut toh ketika saya menutup mata atau akan tidur, saya merasa ada yang mendekati saya dan mau melukai tubuh saya gitu loh, Pak.
Ya, ya, ya. Setiap kamu merasa ketakutan nih, pernahkah kamu mencoba untuk melawannya atau berbicara pada dirimu sendiri kalau biar kamu tuh berani gitu? Hmm, tidak Pak, karena biasanya saat takut yang saya rasakan ya sangat ketakutan, terus saya gemetaran, terus jantungnya berdebar itu loh Pak. Wah, kadang sampai keringat dingin gitu Pak. Oke, nah itu untuk sekarang dan seterusnya coba untuk berani ya melawan ketakutanmu itu. Kamu juga bisa memberikan sugesti atau self-talk dengan mengatakan bahwa saya berani, dia tidak akan menyakiti saya, atau mungkin di sini aman, tidak ada yang menyakiti saya. Oke Pak, mulai sekarang jika ketakutan itu datang, saya akan mencoba melawannya dan selalu mensugestikan diri saya untuk selalu berani. Oke, oke. Kamu bisa juga dengan ya selalu memikirkan hal-hal yang positif atau yang membuat kamu senang. Mungkin pada awalnya kecemasan tersebut tetap mengganggu, tetapi lama-lama pasti pikiran kamu jadi pikiran positif, perasaan senang dan berani dapat menguasai diri kamu. Dan kecemasan karena diikuti orang bisa terkendali itu, Pen. Jadi dengan berpikir positif, lalu mensugestikan dan self-talk, mencoba berani melawan ketakutan, mungkin saja hal ini bisa teratasi Pak. Nah, itu yang sama-sama kita harapkan, Pen. Bisa mengatasi rasa ketakutanmu karena rasa selalu diikuti orang itu. Terima kasih sekalian temannya. Nah, ya sama-sama Pen, tapi saya juga menyarankan untuk saat ini sepertinya langkah baiknya kalau kamu selalu ditemani oleh teman-teman orang-orang terdekat seperti teman, saudara. Bisa juga kamu dapat pulang ke rumah dibanding tinggal di kos. Baik Pak, saya akan mencoba untuk mempertimbangkan usulan dari Bapak. Oh iya, sebenarnya saya kepikiran nih untuk kasusmu ini lebih baik ditangani oleh bantuan psikiater Pen. Tapi sebelumnya mari Bapak akan ajak kamu untuk sedikit melakukan meditasi sebentar ya. Apakah pernah berkenan? Jadi apakah saya harus pergi ke psikiater sekarang Pak? Atau baik saya mau meditasi? Seperti cara-cara yang tadi kita bahas, seperti selalu berpikir positif, self-talk, mencoba untuk berani melawan rasa takut, dan mensugestikan diri dengan kata-kata positif. Jika cara-cara tersebut sudah cukup membantu, teruskan aja. Tetapi jika gejala atau rasa takut kamu tetap ada, tidak ada penurunan nih, alangkah baiknya jika kita mulai meditasinya. Sekarang Bapak minta kamu pejamin mata dan tenangkan diri kamu. Baik Pak, jika seperti itu saya akan pejamkan mata saya Pak. Dan jika sudah, coba kamu tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan, dan lakukan itu berulang-ulang. Serta lakukan dengan pikiran yang jernih dan hilangkan pikiran-pikiran sejenak. Baik Pak. Oke, baik kan? Cukup ya meditasinya sebentar aja, itu hanya contoh. Apa yang kamu rasakan sekarang, Ben? Sudah lebih baik kah? Saya sudah lebih baik Pak. Saya lumayan sedikit lebih tenang daripada sebelum meditasi pagi. Oke, kalau begitu kamu bisa coba meditasi seperti itu suatu saat jika kamu membutuhkannya ya, Ben ya. Baik Pak, sewaktu-waktu akan saya lakukan. Oke, Ben, terkait psikiater tadi, saya punya kenalan sebenarnya yang baik. Jika kamu membutuhkan bantuannya, bisa saya berikan nomornya ya. Baik Pak, boleh. Nanti saya minta nomornya ya.
Terima kasih Pak atas bantuannya serta meditasi yang sangat menenangkan tadi. Oh ya, sama-sama Pen. Jika suatu-suatu kamu membutuhkan bantuan saya, bisa kamu hubungi saya lagi ya untuk menjadwalkan konseling kamu. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Oke, sama-sama Pen.